Rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan sekalian sudah hadir. Siang ini kami dari jajaran Direktorat Krim akan press release pengungkapan kasus curas, pencurian dengan kekerasan terhadap satu mobil ekspedisi box yang bermuatan lebih kurang handphone 1.245 unit merek Xiaomi. Rekan sekalian, saya sampaikan kronologis kejadiannya. Sekitar tanggal 11 Januari malam hari, mobil ekspedisi yang bermuatan handphone berangkat dari Jakarta, kemudian sampai di daerah Palembang, membawa satu orang penunjuk jalan, atas nama R, karena dia yang dianggap tahu jalurnya, di mana mobil ini tujuannya adalah Jakarta menuju Pekanbaru, oleh saudara R. Kebetulan R ada di belakang, salah satu pelaku. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru masuk di wilayah Jambi, yaitu tepatnya di Jalan Lintas Timur kilometer 41, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muara Jambi. Ada pertukaran supir, awalnya dari korban supir atas nama Eka, kemudian berganti supir dengan salah satu pelaku yang tadi atas nama R. Nah, tak selang berapa lama mobil diberhentikan oleh R dengan alasan buang air kecil. Nah, pada saat itu ada 4 orang pelaku itu mendatangi korban atas nama Eka tadi, 2 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. Kemudian membawa korban masuk ke dalam mobil, salah satu mobil yang diduga adalah mobil yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian diikat, dicek barang-barang yang dibawa, ATM dan segala macam. Kemudian ternyata dalam mobil itu sudah ada tersangka atau pelaku R. Nah, kemudian mereka menanyakan uang jalan segala macam termasuk ATM. Kemudian mereka pergi di salah satu ATM untuk mengambil uang korban, ternyata tidak ada. Kemudian mereka balik lagi ke TKP tadi, kilometer 41. Nah, kemudian di dalam itu mereka buka ada membawa handphone lebih kurang 50 kotak handphone dengan jumlah yang tadi 1.245 unit. Kemudian tersangka diikat dan dimasukkan ke dalam mobil box. Dan barang bukti tadi, handphone, dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa oleh para pelaku. Jadi ada 5 pelaku, total semuanya. Kemudian lebih kurang 1,5 bulan, tim saya Resmob melakukan pengembangan terhadap jaringan ini. Awalnya perkara ini dilaporkan di Polres Muara Jambi. Nah, karena kami menganggap ini adalah kasus menonjol, sehingga perkaranya kita tarik ke Polda, sehingga Direktorat Krim yang menangani. Hasil penyelidikan lebih kurang 1,5 bulan, tim Resmob mendapat informasi bahwa salah satu pelaku berada di wilayah Lampung. Sehingga kami juga koordinasi dengan rekan-rekan di Polda Lampung. Sehingga pada tanggal 23 tim berhasil mengamankan salah satu pelaku, yaitu saudara R tadi, yang supir tadi. Saudara R di daerah Tanjung Bintang, Lampung Selatan.
Kemudian kita periksa, kemudian juga terhadap saudara R tadi juga ditemukan barang bukti handphone, ya baik itu handphone yang handphone korban, termasuk juga handphone yang akan dibawa ke Pekanbaru. Kemudian dilakukan pengembangan. Nah, hasil pengembangan tanggal 25 tim Resmob kembali berhasil menangkap satu orang lagi jaringannya atas nama S di lokasi yang sama, di desa yang sama, di daerah Tanjung Bintang. Kemudian dari tangannya juga berhasil disita beberapa handphone hasil curian. Nah, kemudian tim mendapat informasi dari pengembangan ada pelaku lain yang berada di wilayah Sumsel, sehingga kami juga koordinasi dengan rekan-rekan di Sumsel, sehingga kita juga bisa mengamankan satu orang pelaku atas nama A, itu di daerah Sumsel, yaitu tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, yang lumayan jauh perjalanannya dengan menggunakan speed atau kapal sungai. Kemudian hasil pengembangan di sana tanggal 27 tim Resmob berhasil mengamankan satu orang pelaku lagi, yaitu atas nama A, dan juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti termasuk juga handphone, kemudian kotak handphone yang kosong. Kemudian rekan sekalian, 3 orang itu kita bawa ke Polda untuk pengembangan lebih lanjut untuk kita periksa. Dari hasil keterangan mereka bahwa ini adalah sudah direncanakan sebelumnya. Ya, sudah direncanakan bahwa saudara R tadi yang sudah kita amankan menjadi supir penunjuk jalan tersebut 1 hari sebelum keberangkatan sudah mendiskusikan dengan 4 orang rekannya. Salah satu 2 diantaranya sudah kita amankan, 2 lagi yang masih dalam pengejaran kita. Saat ini tim saya masih berada di lapangan untuk mengejar 2 orang pelaku ini. Jadi total semua handphone yang berhasil kita amankan ada lebih kurang 73 handphone. Kemudian berikut juga handphone yang sudah kotak handphone yang kosong. Jadi masih berjalan, kami masih mengembangkan terkait dengan 2 orang pelaku lainnya dan juga handphone yang masih belum bisa kami peroleh. Terhadap pelaku yang kita amankan, yang kita kenakan pasal 365 ayat 2, pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Monitor rekan sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Hadir. Sejauh ini untuk penampung handphonenya ada, Pak? Gimana? Tempat penjualnya? Ada. Jadi handphone ini sudah ada yang beredar. Tapi handphone ini sudah kemungkinan besar tidak bisa dipakai. Walaupun diedarkan karena sudah diblok emailnya oleh pemilik distributor. Ini masih dikembangkan untuk handphone yang belum ketemu. Apakah pelaku sebelumnya pernah melakukan hal serupa, Pak, atau sindikat? Salah satu pelaku R tadi sudah pernah melakukan tindak pidana. Jadi dia merupakan residivis. Termasuk juga 2 tadi yang belum kita tangkap, salah satunya juga residivis. R ini merupakan kotak-kotaknya juga. Gimana? Kita perokokan ya, R ini tersangka R, Pak. Ya, Kotak perokokannya. ini R ini adalah dia yang menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dia akan mendampingi saudara Eka untuk supir ekspedisi untuk membawa handphone. Jadi si Rudi juga termasuk salah satu otak dengan 1 orang yang lain yang saat ini masih kita kembangkan. Total kerugian berapa, kan? Total kerugian yang lebih kurang di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar. Yang lain? Ya. Jadi ini terakhir rekan sekalian, kejadian ini merupakan kejadian ini akan kita antisipasi untuk tidak terjadi lagi. Ya, saya sudah arahkan seluruh jajaran Satreskrim ya untuk mengantisipasi hal yang serupa tidak terjadi lagi. Termasuk juga anggota saya Resmob juga kita bergerak patroli malam untuk tidak terjadi lagi di wilayah Jambi. Terima kasih rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.